bertemu lagi dengan Kak Ina dan Bunda Dia. Dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini secara virtual. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harapkan adik-adik selalu sehat dan dapat mengikuti IHMPA dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, setelah ini mari kita menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami akan memulai ibadah IHMPA kami secara virtual. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah pegang Alkitabnya masing-masing. Nah, kita buka, kita akan membaca nas pembimbing kita pagi ini terambil dari kitab Amsal 3 ayatnya yang kelima. Sambil mempersiapkan, kita memuji nama Tuhan dengan dengar Dia panggil nama saya. Nah, adik-adik, ayatnya sudah pada ketemu kan nas pembimbingnya? Nah, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat yang kelima berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan berdoa, mari kita memuji Tuhan. Baca kitab suci.
Sebelum membaca firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Ulangan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kitab Ulangan, suatu kesimpulan yang luar biasa dari hukum Taurat dan sebuah peringatan bahwa Musa akan mati. Nah, untuk memahami kitab ini, kita harus mengingat kisah sebelumnya. Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai. Disinilah mereka membuat perjanjian dengan Allah untuk menaati hukum Taurat. Kemudian mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sebelum mereka sampai ke sungai Yordan yang terletak persis di seberang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka. Mereka siap memasuki tanah perjanjian. Disinilah kitab Ulangan dimulai. Dan kitab ini berisi pesan-pesan Musa. Musa memberikan pesan-pesan terakhir ini seperti sebuah obrolan dengan generasi baru Israel yang akan pergi ke negeri ini. Pesan-pesan ini terbagi ke dalam 3 bagian besar. Musa memulai bagian pertama pesan tersebut dengan nada muram, karena dia menyoroti pemberontakan dan perlawanan Israel yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir. Dan ini mendasari bagian pembukaan, yaitu tantangan Musa kepada generasi baru ini untuk menjadi berbeda dengan orang tua mereka dalam hal menanggapi anugerah Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari perjanjian dengan Allah. Lalu Musa menyampaikan bagian yang sangat terkenal ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dalam tradisi Yahudi, hal ini disebut Shema. Karena kata Ibrani pertama dalam kalimat ini adalah Shema Israel. Ini menjadi doa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Doa ini diucapkan 2 kali sehari. Doa ini menekankan kepada komitmen khusus umat Israel kepada Allah. Satu-satunya Allah yang sejati yang mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan. Benar, karena mereka akan memasuki suatu wilayah yang penduduknya menyembah banyak dewa-dewa. Musa berpikir kesetiaan kepada Allah adalah satu-satunya cara menuju kehidupan. Nah, perhatikan kata-kata kunci ini dalam Shema.
dengarlah dan kasihilah. Kita akan menemukan kata-kata ini di sepanjang bagian pembuka dari pesan-pesan terakhir ini. Kata dengarlah dalam bahasa Ibrani lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara masuk ke dalam telinga kita. Ini mencakup gagasan untuk menanggapi apa yang kita dengar. Bagi Israel, ini berarti menanggapi anugerah Allah dengan mematuhi hukum perjanjian. Dan kemudian kata dengarlah selalu diikuti oleh kata kasihilah. Ya, jadi kasih adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat. Israel tidak mungkin bisa taat tanpa mengasihi. Dan mereka tidak benar-benar mengasihi jika mereka tidak taat. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi dan mendengarkan yang ditulis berulang kali dalam kitab ini. Musa berkata jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan menggenapi panggilan mula-mula mereka sebagai keturunan Abraham untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa hikmat dan keadilan Allah serta menjadi saluran berkat bagi mereka. Bagian kedua kitab Ulangan berisi sejumlah hukum dan perintah. Dan inilah asal-muasal nama kitab ini, Ulangan, berarti hukum kedua. Karena kebanyakan dari ketetapan dan peraturan ini sudah pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan pada kalimat awal kitab ini, kita diberitahu bahwa di sini Musa menjelaskan dan mengklarifikasi ketetapan dan peraturan itu. Jadi Musa mengulangi dan menjabarkan ketetapan dan peraturan yang ada dan membuat itu relevan bagi generasi baru ini. Ada peraturan tentang bagaimana mereka harus menyembah Tuhan, peraturan tentang struktur kepemimpinan, peraturan tentang keadilan sosial, dan beberapa peraturan lainnya tentang ibadah. Nah, setelah menyampaikan semua ketetapan dan peraturan itu, Musa memperingatkan Israel mengenai konsekuensi atas ketaatan dan ketidaktaatan, atau dalam istilah Musa, berkat dan kutuk. Jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan merasakan berkat dan kelimpahan di tanah perjanjian. Jika mereka tidak taat, mereka akan ditimpa kelaparan dan kutuk. Dan mereka akan dipaksa keluar dari tanah perjanjian menuju pengasingan. Dan kisah ini membawa kita pada bagian terakhir dari pesan-pesan Musa. Ya, di sini Musa berkata, "Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi pilihlah kehidupan." Tetapi kemudian kisahnya menjadi sangat menarik. Karena setelah 40 tahun bersama dengan umat Israel, Musa tahu bahwa mereka tidak akan taat. Sehingga dia memprediksi kegagalan bangsa Israel dan bahkan pembuangan mereka dari tanah perjanjian. Musa fokus kepada apa yang menurutnya merupakan sumber permasalahan, yaitu bahwa mereka tegar tengkuk. Seolah-olah bangsa Israel tidak mampu untuk mengasihi Allah dengan cara yang membawa kepada ketaatan. Tetapi sebenarnya ini bukan hal baru bagi Israel. Ya, bahkan Musa ketika mengucapkan kata berkat dan kutuk, dia mengaitkan kisah Israel dengan kisah manusia di masa lalu dari Kejadian pasal 1-3. Jadi, Adam dan Hawa, mereka diberkati oleh Allah sama seperti bangsa Israel. Dan diberi pilihan untuk percaya dan taat kepada Allah sama seperti bangsa Israel. Namun mereka memberontak dan mendatangkan kutukan. Dan Musa tahu bahwa bangsa Israel akan melakukan hal yang serupa. Kisah-kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi sebenarnya, semua kisah itu adalah jendela ke dalam kondisi universal manusia. Tetapi Musa tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Itu benar. Musa berkata bahwa di balik pengasingan bangsa Israel, Allah berjanji untuk mengubah hati mereka. Sehingga suatu saat nanti, mereka sungguh-sungguh bisa mendengarkan dan mengasihi. Di bagian terakhir, Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru bangsa Israel. Lalu Musa menuliskan hukum Taurat. Yang dia tahu akan dilanggar oleh bangsa Israel. Benar sekali. Lalu Musa memasukkannya ke dalam tabut perjanjian. Lalu Musa naik ke atas gunung sehingga dia bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Lalu dia mati. Dan begitulah akhir kitab Taurat. Yang bisa dikatakan aneh untuk mengakhiri sebuah cerita. Maksud saya, itulah klimaksnya. Akankah bangsa Israel menaati semua ketetapan dan peraturan dan hidup setia di tanah perjanjian? Atau tidak? Ya, kisahnya berlanjut kepada Yosua, kitab selanjutnya dalam Alkitab. Tetapi inilah akhir kitab Taurat. Kisahnya berakhir di sini untuk sebuah alasan. Kitab Taurat ditulis bagi orang-orang yang hidup di luar tanah perjanjian atau yang masih menantikan penggenapan janji Allah untuk memberkati seluruh dunia. Nah, ketika setiap generasi membaca kitab Taurat, mereka terpanggil untuk memiliki harapan yang sama seperti Musa, yaitu hati baru yang sudah diubahkan, yang suatu saat bisa benar-benar mendengar dan mengasihi. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 1-6 dengan judul "Ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku." Shalom adik-adik. Apakah ada yang tahu
siapakah gambar tokoh Alkitab di bawah ini? Ya, itu adalah gambar Nabi Musa yang sedang berbicara dengan bangsa Israel. Nabi Musa dalam pembacaan Alkitab ini sedang memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Nasihatnya yaitu 1. Agar bangsa Israel mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. 2. Selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengapa Nabi Musa sungguh-sungguh mengajak bangsa Israel untuk hidup dalam ketaatan? Karena di dalam hukum perjanjian sudah jelas bahwa mereka yang mau hidup di dalam Tuhan akan diberkati dan diberikan kehidupan yang baik. Bahkan di ayat kelima dikatakan bahwa hidup bangsa Israel akan diberkati dan mereka akan menjadi lebih banyak daripada nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, pasti kita semua mau diberkati dan dikasihi Tuhan, bukan? Kalau mau diberkati Tuhan dan diberikan kehidupan yang baik oleh Tuhan, kita juga harus mengikuti apa yang menjadi nasihat dari Bapak Musa bagi kita, yaitu untuk selalu hidup taat kepada Tuhan dan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Hidup taat itu berarti 1. Mengasihi dan bermain dengan teman-teman seperti contoh gambar ini. 2. Mengasihi keluarga seperti contoh gambar ini. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakek, mengasihi nenek, mengasihi kakak, mengasihi adik. 3. Memuji Tuhan. 4. Rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara virtual maupun Zoom. 5. Suka menolong teman atau sesama. Nah, sekarang yuk kita katakan secara bersama-sama dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan pagi ini, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik ikut nyanyi ya di rumah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Namun sebelumnya, saat berdoa kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ayah dan ibuku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik dan kakakku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh keluargaku. Jadikanlah kami untuk selalu saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Ajarilah kami untuk bergaul dan saling mengasihi. Biarlah kami dapat saling berbagi. Hilangkanlah kesombongan dalam diri kami, agar kami selalu rendah hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman kami yang berbeda. Meskipun kami berbeda suku, agama, berbeda suku bangsa, tetapi kami adalah satu bangsa Indonesia. Ajari kami selalu bersatu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Nah, amplopnya nanti adik-adik tulis IHMPA, terus ditulis namanya adik-adik ya. Nah, sambil menyanyi, kita memberikan persembahan, kita sambil menyanyi, aku bawa dan berikan. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita pagi ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya tangan kasih-Mu yang memberkati setiap persembahan kami semua, sehingga persembahan kami ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, Bunda mau pesan pada adik-adik, kita saat ini masih menghadapi pandemi COVID. Jadi, adik-adik harus tetap sehat, harus tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker. Apalagi adik-adik sudah ada yang mungkin di antara adik-adik yang ada di sekolah tatap muka, harus lebih sehat, harus lebih tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk menutup ibadah pagi ini, kita menyanyi Yesus berpesan.
Adik-adik, sebelum ibadah ini kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini secara virtual. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati.